Assalamualaikum Sobat Selain Pandang, jumpa lagi di Selain Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk Sobat Selain Pandang. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung Selain Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selain Pandang Channel upload video baru, Sobat Selain Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Ikuti terus video-video di Selain Pandang Channel. Hari ini 9 Agustus 2020. Untuk video kita kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja. Saya ingin berbicara saja tentang new normal. Bagaimana keadaan sahabat Selain Pandang? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk akhir-akhir ini kita sudah mulai melakukan aktivitas secara normal lagi, kira-kira sekitar 1 bulanan lebih ya. Ini sudah mulai menggeliat perekonomian, banyak daerah sudah mulai dibuka, khususnya dalam minggu ini. Akhir-akhir ini di media sosial, terutama minggu ini ya, hari Minggu ini, banyak postingan-postingan beberapa selebriti, juga beberapa rekan-rekan saya sendiri, banyak yang sudah mulai melakukan pariwisata, perjalanan pariwisata. Kemudian ada juga yang banyak mengadakan pesta pernikahan, juga banyak yang mulai berkegiatan secara normal. Semoga hal ini bisa membuat perekonomian kembali menggeliat, kembali bergairah. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam bidang ekonomi. Oke ya, sahabat Selain Pandang, semuanya semoga baik-baik saja, perekonomian kembali bergairah, semuanya bisa mulai mencari nafkah dengan secara normal. Tetapi perlu diingat bahwa COVID-19 ini masih ada dan kita perlu beradaptasi. Kita perlu beradaptasi dengan penyakit ini atau virus ini, di mana pada kenyataannya memang masih ada dan terus meningkat jumlahnya. Jadi kita harus melakukan tindakan disiplin diri sendiri untuk bisa melindungi diri sendiri dan juga keluarga, orang-orang tercinta kita, supaya terhindar dari COVID-19 ini. Oke, untuk ini Selain Pandang Channel sudah menggarisbawahi beberapa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi new normal, adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah disiplin dalam pemakaian masker. Ini penting sekali dan harus dipakai kemanapun kita pergi. Ini sebenarnya sudah lama ya sahabat Selain Pandang. Kita terutama negara tropis ya, banyak angin, banyak debu. Jadi masker itu sebenarnya sangat berguna sekali. Terutama sekarang ini. Mungkin karena kurang kebiasaan, jadi ini perlu ditekankan lagi. Bahkan ada beberapa di daerah ya, ada sanksi-sanksi tertentu bagi pengguna kendaraan bermotor atau yang ada di jalan yang tidak memakai masker, mendapatkan sanksi. Itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita sendiri harus menyayangi diri kita sendiri untuk bisa melindungi diri dengan memakai masker. Kemudian yang kedua, disiplin dalam menjaga jarak. Ini juga penting sekali. Jadi
beberapa rekan-rekan kerja saya ada yang melangsungkan pernikahan dan acara-acara yang mungkin melibatkan banyak orang, ini tetap harus dilakukan protokol kesehatan. Kursinya diberi jaga jarak 1 meter dan lain sebagainya. Dan juga apabila kita berada di kerumunan, kita juga harus hati-hati ya. Kita harus menjaga diri kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah melakukan kebersihan di sekitar kita. Jadi kita bisa membersihkan lingkungan kita lebih bersih lagi, dan juga memberikan disinfektan, mungkin di handle-handle pintu, di meja, itu secara rutin kita bisa laksanakan karena supaya bisa mematikan virus-virus yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah rajin cuci tangan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sebenarnya bukan hal baru, tetapi sekarang ini kita dipaksa harus selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ini harus menjadi disiplin baru, terutama untuk anak-anak, supaya mengerti bahwa pentingnya cuci tangan ini untuk kesehatan kita. Termasuk apabila kita dari luar rumah, kita dari bekerja, kita dari ke pasar, kita jangan langsung menyentuh anggota keluarga kita, menyentuh anak kita atau orang tua kita. Jadi kita harus mencuci tangan dulu, kemudian sebisanya kita membersihkan badan, kita mandi, kemudian bajunya kita cuci, kita taruh di tempat cucian, baru kita bisa berinteraksi dengan anggota rumah. Ini penting sekali ya sahabat Selain Pandang, tetap harus dilaksanakan secara disiplin. Kemudian yang kedua adalah jaga kesehatan pribadi masing-masing. Nah, ini banyak sekali ya. Pertama adalah konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Jadi ini sangat dimungkinkan atau disarankan untuk memasak makanan sendiri. Jadi kesempatan ini saya ingin juga mengajak bunda-bunda, sahabat-sahabat semua, sahabat Selain Pandang, untuk memasak makanan sendiri. Di saat perekonomian sekarang ini sulit, kita perlu mengirit tetapi tetap sehat. Bagaimana caranya? Kita masak sendiri. Jadi kita tahu bahan yang kita gunakan, kita tahu kebersihan yang kita gunakan, apa kita gunakan untuk peralatan masak kita, juga untuk mencuci bahan-bahannya kita tahu sendiri, dan kita bisa sebersih-bersihnya karena untuk kita konsumsi sendiri, untuk konsumsi keluarga kita. Sebenarnya gampang dan sangat mudah sekali masak sendiri. Ini juga membantu perekonomian ya. Jadi selain sehat, kita bisa mengirit, kita bisa murah, dan juga bisa ya anak-anak kita apabila merasakan masakan ibu atau mama, itu akan teringat-ingat sampai tua. Kalau misalnya dia nantinya sudah dewasa, kuliah di tempat lain atau bekerja di negara lain, yang diingat-ingat adalah masakan mamanya, masakan ibunya. Jadi itu juga penting ya, ikatan batin anak, ibu, seluruh anggota keluarga dengan masakan dari ibunya. Nah, satu lagi, apabila kita berangkat kerja, saya juga pekerja, dengan memasak sendiri kita bisa membawa makanan dari rumah, kita bisa membawa peralatan makan dari rumah, sendok, garpu, sumpit, ini kita bawa dari rumah. Jadi kita tahu kebersihannya, dan juga kita tahu bagaimana kita mencucinya, tidak bercampur-campur dengan orang. Ini sangat penting sekali sahabat Selain Pandang, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita supaya terhindar. Oh ya, anak-anak, bekal anak-anak sekolah, kalau misalnya nanti sudah mulai sekolah, silakan
kita bekali anak-anak kita dengan masakan kita, dengan peralatan makan yang kita sediakan. Semoga ini bisa meminimalis kita terinfeksi COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga teratur. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang ya biasa ya, olahraga teratur. Kita harus menggerakkan badan supaya kita bisa lebih membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Kemudian minum herbal di sekitar kita. Ini seperti yang selalu saya katakan ya setiap beberapa video. Konsumsi herbal apa saja yang ada di dapur Anda, di dapur sahabat Selayang Pandang. Jadi kalau misalnya di dapur ada jahe, oke, kita bikin wedang jahe, pakai teh, pakai kopi, enak juga. Pakai susu jahe, wah enak sekali. Jadi kita usahakan untuk selalu minum herbal atau tanaman atau bumbu-bumbu yang ada di dapur. Ada daun salam, kita rebus daun salam, kita minum daun salam. Ada serai, kita rebus serai, kita minum. Atau campuran, misalnya ada kayu manis, ada cengkeh, kemudian ada serai, jahe, kemudian kita campur susu, kita rebus. Wah, enak sekali. Jadi rempah-rempah di sekitar kita ini juga mampu membantu daya tahan tubuh kita. Kalau saya pribadi, saya dan suami saya selalu makan black garlic. Jadi setiap hari selalu black garlic. Kalau habis kita langsung membeli berapa kilo, langsung kita bikin black garlic. Link videonya ada ya, dilihat ya. Itu video di Selayang Pandang channel yang lalu, cara membuat black garlic. Kemudian yang juga penting adalah terapkan etika batuk. Jadi apabila kita lagi batuk-batuk, kita perlu menutup mulut. Ada yang batuk juga harus menutup mulut. Itu pentingnya kita memakai masker. Jadi kita bisa, bila kita bersin, kita bisa melindungi orang lain bersin, kita bisa melindungi diri sendiri. Yang mungkin terakhir dari sahabat Selayang Pandang, poin terakhir adalah jaga kelompok rentan. Kelompok rentan ini terdiri dari orang tua dan juga anak-anak. Jadi mohon untuk yang mempunyai orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, dijaga kesehatannya. Apabila sahabat Selayang Pandang dari luar rumah, sebelum cium kakek nenek, cium ibu bapak, kita harus pastikan dulu kita bersih. Kita cuci tangan dan kita membersihkan pakaian kita juga, supaya kelompok-kelompok rentan ini tidak terhindar dari virus COVID-19 ini. Demikian juga anak kecil, bayi ya. Apabila ada bayi yang baru lahir, mohon jangan ikut menggendong apabila ada acara akikah, atau intinya apabila bukan orang tuanya jangan menggendong bayi. Itu aja. Jadi karena kasihan sekali kalau ini yang masih bayi ini tertular COVID-19. Oke, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita. Apabila kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, kita juga ikut membantu pahlawan-pahlawan di garda terdepan yang ada di bidang kesehatan. Oke, itu tadi ya sahabat Selayang Pandang, pembicaraan kita, bincang-bincang kita tentang keadaan sekarang ini, new normal, new kebiasaan baru. Semoga ya bisa menginspirasi, semoga bisa memberi sumbangsih meskipun hanya sedikit. Apabila ada kurangnya, mohon ditulis di bawah, kita sharing-sharing. Ya, ini adalah masalah kita bersama. Terima kasih sudah menonton.
jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Jadi mungkin ini bisa membantu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang.